Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiera Amanda dengan NPM A1A022014, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Uh, perkenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiera Amanda dengan NPM A1A022014. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistik pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji populasi sampel. Definisi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Jadi uraian permasalahan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu cara menetapkan populasi dan sampel semu dan murni. Nah, pada judul penelitian yang akan dilakukan mengenai penetapan populasi dan sampel semu dan murni, yaitu saya memilih pengaruh metode program basic learning terhadap kemampuan menganalisis struktur teks eksplanasi SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nah, populasinya yaitu ada 4, sosiologi 1, sosiologi 2, sosiologi 3, dan sosiologi 4. Setiap kelas berjumlah 50 orang siswa, sehingga total populasinya adalah 200. Nah, karena jumlah populasinya sudah diketahui, maka kita dapat mencari sampel sebanyak 10%, sehingga akan ada 20 sampel yang akan diuji nantinya. Langkah dalam menentukan sampel yang pertama yaitu menetapkan teknik sampling. Karena dalam hal ini semua kelas mempunyai kesempatan yang sama, atau dengan kata lain tidak ada kelas unggul, maka dalam hal ini menggunakan teknik probability sampling dengan teknik simple random sampling atau SRS. Yang mana hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel data populasi pada Excel seperti sebagai berikut. Nah, data di sini ada 4 populasi yang di sini ada jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah seluruh per kelas. Ada 50, jumlah 4 kelas yaitu 200. Lalu menetapkan jumlah sampel. Pada kali ini kita akan melakukan dengan teknik eksperimen populasinya, yaitu adalah kelas semu dan kelas murni. Yang pertama itu semu. Semu itu satu kelas. Cara mengambil sampelnya yaitu dengan cara diundi menggunakan aplikasi AHA-Slide. Untuk mengundi setiap kelas itu menggunakan aplikasi AHA-Slide, hal pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan setiap populasinya, yaitu sosiologi 1, 2, 3, dan 4 itu ke dalam spinner wheel sebagai berikut. Nah, ini tampilan yang nantinya akan ada di aplikasi AHA-Slide di bagian spinner wheel. Hal pertama itu kita akan memasukkan data populasi. Lalu ketika data populasinya sudah dimasukkan, kita akan play di sini untuk memilih kelas mana yang akan dilakukan uji. Nah, pada kelas yang terpilih pada spinner wheel yang pertama yaitu
sosiologi 1, maka kelas sosiologi 1 itu akan diuji pada populasi semut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel. Data dari sosiologi 1 tadi ada ini 1 sampai 50 nilai tes dimasukkan ke tabel seperti berikut. Lalu yang murni yaitu 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Cara memilih sampelnya yaitu data diundi menggunakan aplikasi AHASLab. Dalam mengundi sampel, masukkan setiap populasi yang ada yaitu sosiologi 1, 2, 3, dan 4 tadi ke dalam aplikasi AHASLab spinner wheel. Dimasukkan lagi datanya tadi, lalu di play kembali. Nah, kelas yang terpilih yaitu kelas sosiologi 1. Nah, hasil undi pertama adalah kelas eksperimen. Jadi, kelas eksperimennya adalah kelas sosiologi 1. Lalu, data yang ada yang telah dihasilkan oleh kelas eksperimen itu dimasukkan ke tabel lagi seperti ini. Lalu, lakukan spin yang kedua. Hasilnya yaitu sosiologi 3. Hasil spin undi yang kedua ini adalah kita sebut sebagai kelas kontrol. Lalu data yang ada juga dimasukkan seperti yang dilakukan tadi. Ini data dari kelas kontrol. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji undi lagi untuk mendapatkan 10 siswa yang akan diuji menggunakan aplikasi AHASLab. Untuk kelas eksperimen, saya mengundinya dengan cara menghitung 1 sampai 5 atau bisa dengan menghitung 1 sampai 10. Nah, untuk kelas eksperimen itu yang terpilih adalah absen 25 sampai 34. Absen 25 sampai dengan 34. Nah, yang eksperimen, sedangkan yang kontrol itu dari absen 1 sampai absen 10. Lalu hasil tersebut kita masukkan ke dalam tabel di bawah ini, seperti di bawah ini. Ini data tadi yang diambil dari data yang telah dihasilkan oleh kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini 10 orang yang terpilih tadi di kelas eksperimen dan ini di kelas kontrol. Lalu ketika sudah menemukan data dari 10 sampel, kita akan melakukan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilakukan pada aplikasi SPSS. Ini merupakan hasil ketika data telah diinput ke aplikasi SPSS. Eksperimen ini diuji normalitas. Eksperimen
normality. Nah, pada kelas eksperimen ada kurva. Dan ini kelas kontrol. Kelas kontrol. Lalu ada hasil dari uji homogenitas yang dilakukan pada SPSS, yaitu nilai signifikannya ada 0,232 dan nilai signifikan di sini ada 0,188. Mungkin itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.